Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anani dari Malang. Ya. Alhamdulillah Pak, saya melihat dari YouTube selama kurang lebih 1 minggu atau 10 hari ini. Terus saya ingin ketemu sama Bapak. Terus saya sudah merakteki selama 1 minggu. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu dengan Bapak. Yang saya mau tanyakan dan yang saya inginkan Pak. Yang mau nanya apa? Saya terus terang terjebak dengan hutang rentenir. Alhamdulillah. Dan saya mau hutang saya lunas dan anak saya nanti bisa diangkat menjadi PNS dan bisa tajir melintir. Sekian Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, setelah saya pelajarin Pak, enaknya kalau kita privat ya Pak, enaknya kalau kita privat, tapi nggak privat pun juga enak, nggak apa-apa. Jadi kalau kita privat ya enaknya gini Bu, kenapa Ibu kena rentenir? Jangan dipikirin rentenirnya Bu. Dulu kan waktu Ibu butuh duit juga kan terima kasih ketemu sama rentenir. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau lunas utang rentenir, nomor 1 jangan benci dulu sama rentenir. Kalau Bapak dan Ibu mau utang lunas, jangan benci dulu sama riba. Ini kan rata-rata sama riba benci. Jangan dong, biar gimana-mana kan riba pernah berjasa sama kita. Misalkan amit amit yang baik, anak waktu itu mau operasi, kan kita butuh tuh si riba. Hadirlah si riba. Ini kan enggak. Sekarang setelah anaknya udah sehat, udah bisa lari-lari dah, amit-amit yang misalkan, terus riba nagih, kita benci sama dia. Jangan dong. Riba jangan suka diusir Bu. Iya jangan. Intinya gini, kalau Bapak dan Ibu memang kelilit utang rentenir, kuncinya cuma 1. Jangan suka menghina Allah. Jadi hampir nih yang ada di ruangan ini dan yang nonton YouTube itu hobinya menghina Allah. Termasuk Ibu, menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi takut besok nggak bisa bayar. Itu udah menghina Allah Pak. Takut besok jatuh tempo, nggak boleh. Khawatir besok anak sekolah nggak bisa makan. Nah itu menghina Allah. Jangan Bu. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gak ada tuh di Al-Quran ayatnya, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Ada gak kata-kata gitu? Hah? Adanya apa? Niscaya. Jadi Ibu pasti lunas. Jangan benci sama rentenir. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Ada gak? Gak ada. Ini ngomongnya semoga. Ada lagi nih, mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Ada gak mudah-mudahan? Kita kadang mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya utang kita lunas. Mana ada mudah-mudahan? Pasti lunas. Pasti lunas. Begitu. Pasti milik. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti bisa. Begitu. Ini kan kita enggak. Lunas apa enggak ya minggu ini? Ya elah. Pasti lunas. Nah, coba Ibu jangan menghina Allah. Apa menghina Allah? Takut besok nggak kebayar, takut besok nggak punya, takut besok nggak bisa. Itu menghina Allah Bu. Jadi Bu harus bilang pasti bisa, pasti lunas, pasti punya. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh menghina Allah. Berharap
nggak boleh berharap. Kita suka berharap, nanti kalau tanah laku saya mau cicil dulu nih si bangsat. Nggak boleh, udah pasti lunas kok. Ngapain dicicil? Ini kan ada jargonnya. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ini kok utang, apalagi diseminarin. Ngapain diseminarin? Orang udah 3 aja Pak, jangan dilanggar. Takut, khawatir, berharap. Kita tuh juara 1 kalau suruh takut. Aduh, besok jatuh tempo. Kan besok. Emang umur lo sampai besok? Orang umurnya nggak sampai besok kok. Tinggal sejam lagi kok. Amit tapi yang baik, jangan sampai begitu. Ini enggak. Aduh, seminggu lagi harus dibayar 600 juta. Kalau nggak ada uangnya rumahnya mau dilelang. Itu nggak boleh Pak, Bu. Udah pasti lunas kok. Nah, kita suka nanya dari mana? Ya dari Allah. Maksudnya dari emang ada Tuhan lagi. Nah, jadi Bu pasti lunas. Jadi utang lunas dengan sugesti, dengan keyakinan. Pasti kebeli. Nah, bukan kalau kebeli nabung. Pasti punya. Sebelah ada tanah 2 hektar mau dijual. Pasti milik saya. Pasti milik saya. Pasti milik saya. Begitu Pak, Bu. Jangan bilang pasti kebeli, pasti kebeli. Wah, kata Allah, nggak begitu si goblok. Pasti milik. Kalau kebeli mesti nabung. Coba hidung lo dibenerin dulu, jangan pesek. Yo, bapak-bapak, tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nama saya Ahmad Fauzi dari Bekasi, Pak Ji. Ahmad Fauzi Dari Bekasi. dari Bekasi. Iya. Pertanyaan apa Ji? Sebenarnya saya kesini udah 2 kali, cuman megang mic baru ini, Pak Ji. Oh iya, memang gue bilang sama panitia gue jangan kasih mic tuh si Fauzi. Soalnya kemarin-kemarin yang mau saya tanyakan udah ditanyakan sama saudara-saudara semuanya. Gitu. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak Ji, saya kan usaha soto gitu, Pak Ji. Soto. Soto ayam Surabaya, Pak Ji. Jadi untuk akhir-akhir ini semakin kurang omset kita, Pak Ji. Terus pertanyaannya apa? Pengennya lebih tambah laris lagi gitu, Pak Ji. Yaitu tadi ilmunya ibu tadi. Pasti hari ini habis. Pasti hari ini habis. Pasti hari ini habis. Pasti hari ini habis. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini duitnya bisa dapat 10 juta. Pasti hari ini dapat 10 juta. Begitu dulu Pak. Kayak ayam dipanggil. Emang Bapak kalau manggil ayam, Ibu manggil ayam sekali? Krrr. Enggak lah. Berkali-kali kan? Krrr, 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 krrr. Nah, Bapak juga begitu. Pasti, pasti, pasti. Nah, kalau Bapak orang Islam manggilnya pakai namanya Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini untung bersih 10 juta. Pasti. Itu pasti. Saya udah ngejalanin setiap malam baca 999 kali setiap malam. Sehari 27 kali bacanya diulang-ulang. Oh gitu. Sehari 27 kali. Nanti gimmick-gimmicknya, Bapak mesti pakai gimmick-gimmick, pakai topping. Toppingnya mesti ada Bu. Tahu gak topping? Kalau makanan ada toppingnya. Toppingnya apa? Pada saat Bapak ngulek bumbu, orang pada beli, pada datang, borong. Enak. Untung bersih 1 hari 10 juta. Harus ada kata untung bersih. 1 hari 10 juta. Nah, walaupun belum bersih 10 juta, ulang lagi. Nah, nanti pasti 10 juta.
Sebut lagi. Nah lumayan kalau sehari 10 juta, 30 hari 300 juta. Itu. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Haji. Ya. Ini saya kan belum pernah punya rumah milik gitu Pak Haji. Saya pengen Belum pernah punya rumah. punya rumah? Belum pernah punya rumah sendiri. Kalah dong lo sama Keong. Nah makanya. Keong punya rumah. Kura-kura punya rumah. Masa nggak punya? Nggak punya, benar. Umur berapa? Umur udah 54. Ya Allah, lahir tahun 1970. Iya. Iya. Jadi pengen punya rumah milik sendiri Pak Haji. Selama ini saya kan ngontrak. Gampang, colek, pasti punya rumah 1000 meter. Nah kalau bisa langsung ditegesin. Pasti bulan ini punya rumah 1000 meter. Pasti bulan ini punya rumah 1000 meter. Begitu. 99 kali diulang-ulang. Ada lagi Pak? Ini satu lagi Pak Haji. Ya. Saya ini kan udah usia 54. 54, lahiran tahun 1970. Iya betul Pak Haji. Nah selama ini saya belum pernah pegang duit banyak. Saya pengen punya tabungan 20 miliar gimana Pak Haji? Istri yang hobinya mandiin pasangannya. Mandiin aja. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Pak Haji boleh gak kalau saya kan perempuan, saya telepon nih Pak Haji ke rumah, bilang sama orang rumah, masakin dong makanan kesukaan pasangan saya. Itu juga saldonya nggak pernah di bawah 1 M Bu. Apa aja, mau sayur asem, mau pindang, mau apa aja, mau presto, wow luar biasa. Coba. Oke? Bisa? Oke, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dusanto. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.